Kayaknya nggak nyampe. Nggak bisa di next ya? Oh bisa? Oh ya, agak effort ya tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Oh bener, ada effort banget nih. Nggak next ya. Minta tolong aja deh. Nggak apa dia. Bisa. Bisa ya. Ini lagi tes dulu ya. Seperti aturan-aturan kalau ada event, ini ada rules-rulesnya dulu ya. Minum boleh, makan nasi tumpeng jangan repot ya. Silakan dicatat kalau ada poin-poin penting nanti kita obrolin di sini. Bisa. Ntar ya. Kayaknya maaf ya, kayaknya Bang Rizko harus ke atas ya. Karena pointernya harus atas gini baru bisa. Iya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, izin perkenalan buat yang belum ada yang baru pertama kali ketemu, Bang Rizko ada? Oh baru ketemu, baru pertama yang buatan itu ya. Kenalin, nama saya Rizko Aditama, saya bagian dari tim Yuk Ngaji ya. Tim Yuk Ngaji ID ini adalah komunitas dakwah yang memang segmented buat para pemuda-pemuda. Kalau Bang Rizko sendiri, itu di timnya itu ada Ustadz Felix, ada Ustadz Felix Siau ya, ada Mas Fuad, Ustadz Rima, dan lain-lain, yang dengan gerakan dakwahnya itu coba menyentuh anak muda dengan segmen yang berbeda-beda, karena sekarang sudah segmented sekali ya anak-anak muda ya. Tadi sempat ditanyain Bang Torik, siapa di sini yang suka main game? Ternyata nih, mana tadi yang suka main game? Gak apa-apa, ada, karena Bang Rizko juga dakwahnya itu fokus ke anak-anak gamers. Serius, Bang Rizko itu sampai sekarang masih main game, tapi bukan untuk having fun, tapi supaya bisa masuk ke komunitas-komunitas e-sport ya. Waktu itu Bang Rizko punya teman di GeForce RRQ Odi, kalau ada ya, kita bikin event bareng. Terus kita juga bikin event-event khusus pemuda yang memang gamers. Ada lagi teman Bang Rizko namanya Bang Fuad. Kalau Bang Fuad itu fokusnya lebih ke K-Webers, Korean Webers ya, jadi ke drama, K-pop dan lain-lain, dan dia memang paham betul bahasa Korea ya, jadi terbaik di Korea, not only gimmick gitu, bukan sekedar gimmick. Nah, Bang Rizko sendiri selain ngurusinnya game, tentu Bang Rizko tergabung dalam komunitas dakwah, makanya next. Nah, Bang Rizko juga seorang trainer. Kita nyebutnya trainer, bukan ustadz, bukan lain-lain ya. Karena kita tuh hanya mengajak apa ya teman-teman untuk bareng-bareng dalam kebaikan dengan konsep apa ya, belajar bareng deh, bukan kayak menggurui gitu. Karena Bang Rizko sendiri juga masih belajar. Bang Rizko masih ngaji sama guru-guru Bang Rizko. Bang Rizko masih terus intensif kajiannya dengan Ustadz Felix gitu ya. Ustadz Felix punya guru lagi dan gurunya itu tersinergi. Karena kita tuh pengen belajar bareng as a friend, bukan as a teacher gitu ya. Nah, hari ini Bang Rizko diminta untuk ngebahas tentang Ramadan. Tapi sebelum itu Bang Rizko pengen kenalin dulu dengan program-programnya cara dakwahnya Yuk Ngaji. Gitu ya. Jadi Yuk Ngaji ini adalah sebuah komunitas dakwah yang geraknya itu benar-benar santai. Orang pikir belajar Islam itu harus buka kitab, belajar Al-Quran gitu ya. Terus itu yang disebut dengan pengajian. Padahal enggak, Rasulullah itu membangun peradaban Islam itu dengan sahabat, bukan dengan jamaah. Sahabat itu, teman itu kerjanya apa? Biasanya nongkrong bareng. Makanya kalau kita belajar tentang sejarahnya Rasul, banyak hadis-hadis itu turun atau keluar ketika Rasul itu nongkrong dengan para sahabat. Sedang makan kurma bareng sahabat, sedang safar dengan sahabat, sedang apalah kumpul-kumpul dengan sahabat, banyak ilmu yang bisa didapat. Makanya core dari dakwahnya Pak Rizko sama teman-teman di Yuk Ngaji itu adalah ngumpul main bareng. Kita punya program main Yuk dan lain-lain. Contoh nih, Mas bisa bantu next aja Mas? Kayaknya agak sulit. Next, gitu ya. Nah, ini kita kumpul bareng, main sepeda bareng. Orang pikir ini hanya having fun, tapi enggak. Ini kita kumpul naik sepeda waktu itu di salah satu tempat
tempat di Bogor. Habis itu kita ngobrolin sesuatu tentang Islam, ya, dan ngobrol itu nanti dapat ilmunya, bukan sampai nongkrong berenang bareng gitu ya. Orang pikir berenang hanya having fun, enggak, ini lagi ada Ustaz Felix gitu, kayaknya lagi tausiah di dalam air, bagaimana gitu, pokoknya kan kajian bersama. Next. Bahkan yang menarik waktu itu, ada teman kita yang ngaji di salah satu regional waktu itu di Jogja sedang sakit. Jadi mbak-mbaknya ini sakit, teman-temannya malah datang gitu ya. Malah bukan cuma jenguk ngasih roti, ngasih buah doang, tapi sharing tentang dakwah. Menarik banget di rumah tulis itu, karena obrolan Islam itu nggak harus di masjid aja, tapi dimanapun kita bisa nongkrong, obrolin kebaikan gitu ya. Ini contoh lagi next. Mau pakai poin kertasnya boleh ya? Boleh tolong dibantu ya. Nah, masih nggak bisa juga ya. Kayaknya something wrong di sana. Ya biasanya bisa. Oke, next, gitu ya. Bahkan kalau Bang Rizko dulu pernah bikin program itu di ngaji 5 tahun di Bali. Ada yang pernah ke Bali? Pernah? Kebayang ya? Bali itu kan tempat di mana Islam itu minoritas, tapi Bang Rizko tinggal di Bali itu 5 tahun lebih, gitu ya. Dan Bang Rizko bikin komunitas Yuk Ngaji Bali di sana, gitu ya. Nah, di sana masjid itu jarang banget. Bang Rizko butuh waktu sekitar setengah jam sampai 40 menit baru ketemu masjid dari tempat tinggal Bang Rizko itu, jadi sangat jauh ya. Makanya kita bikin eventnya waktu itu komunitas dalamnya di tempat futsal, gitu ya. Ini contohnya salah satunya. Coba next mas. Nih, itu tahun Bang Rizko, Bang Ivan. Ini sekitar tahun 2016 kayaknya, udah cukup lama, hampir 10 tahun, 8 tahun ya. Kita main futsal, karena memang anak-anaknya pada hobi futsal. Tapi coba kalau bedain, apa bedanya futsal anak Yuk Ngaji sama futsal orang-orang umum pada biasa? Coba dari perhatiin video. Nah, disitu kita Rio ngobrolin sesuatu untuk bikin program. Udah lihat videonya ya? Ada yang tahu nggak bedanya futsal orang umum di luar sana sama futsal yang ngaji apa? Dari video tadi, ada yang tahu? Pada pakai celana panjang, enggak? Ada cowok-cowok biasanya main bola kan suka-suka ya, mau pakai celana apa juga bebas gitu ya mungkin. Tapi kalau di Yuk Ngaji itu kita rekomendasikan, kita sarankan, yuk guys main bola, tapi kalau bisa tetap menjaga auratnya. Tahu ya batasan aurat cowok dari mana? Dari mana cowok tahu? Dari dengkul sampai ke pusat, gitu ya. Nah masalahnya biasanya banyak yang main futsal itu nggak memperdulikan aurat sampai ke muka-muka gitu ya. Itu kita rekomendasikan pakai celana panjang ya. Bang, kalau aku nggak punya celana panjang gimana bang? Ya udah nggak apa-apa pakai celana pendek, tapi nanti dengkulnya biar nutupin ya, kira-kira gitu. Nah, itu sedikit program yang dilakukan Yuk Ngaji. Nah, sebenarnya tadi Bang Rizko sih diminta untuk ice breaking dulu, ngumpul dulu, tapi karena keterbatasan waktu ya, keterbatasan waktu. Next mas, bisa? Oh next lagi coba. Ya, next lagi, nggak apa-apa. Kita lihat dulu ya. Ini event-event dan jalan-jalannya Yuk Ngaji yang orang-orang sebut hanya ngabisin waktu, tapi enggak. Persahabatan dan dakwah Yuk Ngaji itu dibangun dari pertemanan. Sebagaimana Rasulullah dalam Islam itu dengan persahabatan, kita bangun dari persahabatan. Kita lihat jalan-jalan. Ini di salah satu regional di Lombok. Kita kumpul sama anak-anak Yuk Ngaji Lombok, berenang. Baru-baru ustaz, baru-baru yang lain-lain, having fun. Biar pada tahu bahwa belajar Islam itu tidak seboring itu, ya.
ilmu yang terbaik itu harus itu menyelesaikan juga itulah kekuatan dia. Jadi bisa di pantai, bisa di mana-mana ya sharing-sharing ini. Bila kita menuju kebaikan akan lebih baik. Maka teman-teman dari tantangan di dunia kita siap terima tantangan dunia. Siap. Nah, tapi hari ini Bang Rizko diminta bahas tentang Ramadan karena sebentar lagi ya udah nggak berasa ya, tinggal 1 pekan lagi kita masuk Ramadan. Nah, untuk mempersiapkan Ramadan tentu hal yang paling utama itu bukan latihan nahan laparnya, bukan latihan nahan hausnya, tapi esensi dari Ramadan itu dan ilmunya sendiri ya. Coba kita belajar hari ini, mudah-mudahan nanti Allah titipkan ilmu ini nempel sama kita dan ilmunya bermanfaat gitu ya. Penting banget ilmu ini. Jadi sebelum kita belajar apapun itu harus tahu basic keilmuannya. Kalian kalau mau belajar main game aja harus tahu ilmunya, harus tahu teorinya. Main Mobile Legends kalau nggak tahu ini skill apa, ini fungsinya apa, yang mubazir gitu ya. Termasuk menjalani kehidupan di bulan Ramadan nanti. Makanya kalau Allah nanti ingin memberikan kebaikan ke teman-teman, yang Allah kasih itu bukan harta, bukan juga followers yang banyak, bukan skin Mobile Legends, bukan skin Roblox dan lain-lain, bukan. Yang Allah kasih itu pasti ilmu. Jadi kalau Allah itu sayang sama hambanya, yang Allah kasih itu ilmu, bukan duit. Banyak loh ada orang-orang pemaksiat di luar sana ya, artis-artis yang merusak gitu-gitu ya, punya ideologi yang rusak gitu ya, tapi duitnya banyak. Karena memang esensinya kalau Allah sayang sama hambanya, yang dikasih itu bukan duit, bukan indikator orang disayang Allah itu dari harta, tapi dari Allah ilmu. Tuh, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah berkehendak kebaikan kepada seorang hamba, yang dikasih itu adalah faqih, ilmu agama. Bukan sembarang ilmu, tapi ilmu agama. Mudah-mudahan teman-teman semua juga kumpul di sini, bersedia meluangkan waktunya di sini, Allah faqihkan dalam agama, gitu ya. Gak apa-apa, hari Sabtu pagi-pagi orang weekend pada yang lain liburan, yang lainnya pada santai-santai, teman-teman malah menuntut ilmu, itu gak apa-apa. Itu ya, mungkin masih ngantuk, mungkin masih lemas, gak apa-apa. Karena kenapa? Pahitnya belajar itu lebih baik daripada menahan sakitnya kebodohan. Orang bodoh itu salah-salah, melakukan ini salah, melakukan itu salah, gitu ya. Makanya pedang yang kuat itu yang ditempa dengan api yang paling panas, gitu ya. Kalau kalian suka nonton anime, suka nonton anime ya di sini? Suka nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Bang Rizko sama teman-teman di United itu suka nonton One Piece. Ya, tahu ya. Kalau tahu karakter Zoro yang suka pakai pedang, Zoro itu dari awal tidak sekuat itu. Kenapa dia bisa kuat seiring perjalanan? Karena dia nemu musuh yang terus melatih dia. Jadi musuh itu tanpa sadar membuat dia semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat gitu ya. Makanya kita pun seperti itu. Hidup ini tuh setiap harinya itu ujian yang datang, masalah yang datang itu membuat kita tuh semakin kuat dan semakin kuat, gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya di sini diberikan pahala ya Allah. Nah, kita langsung masuk aja pembahasan utama karena waktu ya. Dan nanti kita akan adakan sesi tanya jawab sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, sharing-sharing apapun tentang bulan Ramadan, feel free. Hari ini kita bahas tentang Ramadan, bulan ke-10 kemuliaan. Ada yang tahu dalam Islam itu bulannya ada berapa? Dalam Islam ya, bukan kalender umum, kalender Masehi. Kalender Islam bulannya ada apa? Berapa? Sama, ada 12 juga. Ada 12 juga. Gak usah nulis absen nanti aja ya. Jadi ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Dzulhijjah dan lain-lain itu banyak. Tapi yang pengen Bang Rizko bahas adalah Ramadan. Request dari media bahas Ramadan. Karena memang di antara 12 bulan yang ada dalam Islam tadi, ada bulan yang paling spesial namanya bulan Ramadan. Kalau di tahun Masehi ada bulan spesial. Ada nggak? Januari sampai Desember ada bulan spesial juga. Ada nggak? Ada nggak? Tapi di dalam Islam itu ada. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran.
Pertama kali Al-Quran itu diturunkan itu di bulan Ramadan, walaupun saat itu belum ada syariat puasa dan lain-lain. Dan menariknya, yang membuat bulan Ramadan ini spesial karena bulan Ramadan ini dekat sama Al-Quran, bulan turun Al-Quran, bulan yang lain dan lain-lain gitu ya. Di sini Bang Rizko diajarin oleh guru-guru Bang Rizko, ternyata siapapun yang mendekatkan diri ke Al-Quran, dia akan jadi mulia. Bulan Ramadan, di antara 12 bulan lain, dia yang nempel Al-Quran di situ jadi bulan spesial. Rasulullah di antara para nabi-nabi dan rasul yang lain membawa mukjizat Al-Quran menjadi Rasulullah yang paling spesial, gitu ya. Makanya kalau seandainya kita pengen dimuliakan oleh Allah juga, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk reconnect with Quran, untuk connect lagi dengan Al-Quran. Kalau seandainya ada satu bulan di mana kita harus belajar Al-Quran yang paling intensif di bulan Ramadan ini. Kalau di bulan Ramadan kita nggak intensif belajar Al-Quran, di bulan lain tentu kita akan malas-malasan juga, gitu ya. Nah, di bulan Ramadan ini selalu identik dengan puasa, menahan lapar, menahan haus, menahan ngegosip, menahan pokoknya dahaga, menahan nafsu dan lain-lain. Selalu apa ya? Yang di pikiran kita selalu gitu, ya bentar lagi puasa, aku nggak bisa jajan boba lagi, ya bentar lagi puasa, aku nggak bisa nyemplung lagi gitu ya. Pikirannya hanya makanan dan minuman. Padahal esensi dari puasa itu bukan untuk nahan lapar doang. Kalau sekedar nahan lapar doang, itu Bang Rizko punya teman yang dietnya diet ketat sekali. Itu nggak bulan puasa juga nggak makan, gitu ya. Dia nggak makan ini, nggak makan itu, nggak makan ini. Wow, pokoknya banyak banget tantangannya. Padahal itu hanya untuk dia, gitu ya. Nah, kita akan bahas 3 hal tentang bulan Ramadan ini karena ini ada ayat perintahnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Ayat ini doang satu membuat kita semuanya berpuasa di bulan Ramadan. Nah, 3 hal yang pengen Bang Rizko bahas adalah kata takwa. Ya, kata takwa di ayat ini penting banget. Karena ternyata setelah Bang Rizko survei di beberapa tempat gitu ya, banyak orang nggak paham apa arti takwa. Coba Bang Rizko tanya, siapa di sini yang tahu arti takwa? Tahu? Nggak apa-apa, sebut aja kalau tahu. Kalau nggak tahu juga tahu. Kalau salah juga nggak apa-apa. Ya kan? Nih, nanti Bang Rizko kasih tahu nggak? Kalau Bang Rizko kasih tahu sekarang, kalau nggak tahu sekarang spoiler dong. Kita akan cari definisi takwa ini yang paling tepat itu apa. Soalnya dia bilang takwa itu beriman kepada Allah, Bang, itu takwa. Ada juga yang bilang kalau kita rajin sholat itu takwa, kalau kita apa tuh kita takwa gitu ya, macam-macam definisinya. Kita akan bahas satu persatu. Apa sih itu takwa? Ya, sering banget kita dengar kata takwa tapi kita enggak. Kedua, kenapa harus banget takwa? Kalau aku nggak mau takwa gimana, Bang? Gitu ya, nanti kita bahas. Nah, yang poin ketiga ini nanti sebagai tambahan aja, kenapa di bulan puasa ini selain kita harus bertakwa juga harus bersatu dan berukhuwah. Yang pertama dulu kita bahas takwa. Apa sih takwa itu? Gitu ya. Cara bahasnya seperti ini. Bang Rizko pengen tanya kepada teman-teman semua. Tadi pagi sebelum sini pada sarapan dulu nggak? Enggak. Wow, udah puasa. Atau memang nggak sarapan aja? Nggak biasa sarapan ya? Yang jangan saya sudah berlatih berpuasa. Sekarang enggak ya, alhamdulillah sih Bang Rizko nggak puasa hari ini, tadi ngopi dulu. Bang Rizko pengen nanya, di hari-hari selain bulan Ramadan kayak sekarang atau di waktu-waktu lain, ya makan nasi goreng itu boleh nggak sih, halal apa haram? Secara umum nih, jangan bilang kalau nasi gorengnya pakai minyak babi ya haram. Enggak, nasi goreng yang umum aja buatan mama kalian, boleh nggak? Ya boleh, halal. Kalau seandainya kalian sebelum datang ke sini tadi dimasakin mamanya nasi goreng, nah sebelum belajar tentang bulan Ramadan kajian, makan dulu, sarapan dulu, kalian makan nggak? Kenapa nggak mau makan? Dari tadi kamu terus makan. Doyannya nggak doyan nasi gorengnya. Doyannya apa? Bakso. Seblak lu cewek biasanya suka seblak, enggak ya? Hujan-hujan tuh, biasanya kan anget-anget, pedes gitu. Nasi goreng secara umum itu halal. Ya, kita ganti deh nasi apa ya, nasi liwet kayak, nasi tumpeng kayak, hukumnya halal. Contoh lagi yang lain, di hari-hari lain kalau ditawarin es buah sama mamanya, es buah nih yang sehat, nggak pakai susu, nggak pakai gula,
Jadi nggak usah dibikin es, ya begini buahnya langsung ya, nggak usah diolah. Halal apa haram? Halal bang, asal jangan buah kulbi bang. Enggak, ini buah biasa, buah pisang, buah mangga, buah melon ya. Halal kan? Semuanya halal ya. Sama satu lagi, di hari-hari lain, kalau seandainya berpacaran itu boleh nggak sih? Di gambar hanya ilustrasi ya, nggak mungkin Bang Rizko masukin gambar sebenarnya. Kalau di sini ada yang masih pacaran atau masih pengen pacaran, baru mau niat pacaran, Bang Rizko kasih tahu. Mau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, ternyata itu nggak boleh ya pacaran gitu. Tapi bukan itu yang pengen Bang Rizko bahas. Yang pengen Bang Rizko bahas ketika bulan Ramadan, pacaran kan tentu nggak boleh. Tapinya ternyata minum es buah sama makan nasi goreng yang tadinya boleh, padahal boleh loh, fine aja. Ini Bang Rizko kalau disediain es buah Bang Rizko minum. Kalau disediain nasi goreng Bang Rizko makan. Tiba-tiba datang panggilan sudah masuk bulan Ramadan, disuruh berpuasa, semuanya jadi nggak boleh. Yang boleh-boleh jadi nggak boleh. Apalagi yang memang nggak boleh. Paham ya? Semua itu ditinggalkan karena bulan puasa. Di bulan puasa tuh spesial. Yang tadinya boleh itu jadi nggak boleh. Apapun, mau ngopi, mau ngeteh, mau nyusu, mau apapun, jadi nggak boleh di bulan siang-siang harinya, di waktu-waktu berpuasa. Nah, ini yang pengen Bang Rizko bahas. Kenapa? Semua yang nggak boleh tadi itu malah membuat kita menjadi bertakwa. Ya. Jadi kan ayatnya begini nih, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana Allah sebelum kalian berpuasa supaya kalian itu bisa jadi bertakwa. Jadi puasa itu adalah proses di mana akan melatih orang menjadi takwa. Dari ayat ini jelas gitu ya. Kenapa? Padahal puasa itu cuma melarang makan, melarang gibah, melarang banyak hal yang di bulan-bulan lain mungkin boleh-boleh saja. Ternyata dengan melarang kita banyak hal itu, gitu ya, itu membuat kita bertakwa. Definisi takwa yang paling Bang Rizko dapat dari guru Bang Rizko gitu ya, adalah menjauhi seluruh larangannya Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah semaksimal mungkin. Itu definisi takwa tuh. Definisi takwa yang tepat ya. Nah, kalau yang boleh-boleh aja kita rela tinggalkan, apalagi yang benar-benar maksiat. Nasi goreng aja rela kita tinggalin, es buah aja rela kita tinggalin, apalagi benar-benar yang berdosa, mencuri misalnya, berbohong ke orang tua, menyakiti perasaan teman, bermaksiat lain-lainnya, pacaran dan lain-lain. Itu jelas-jelas harus bisa kita tinggalkan, nggak ada alasan lagi. Oh, nasi goreng aja kita rela tinggalkan, apalagi yang benar-benar haram gitu ya. Nah, inilah yang akan membuat orang itu bertakwa. Tapi tentu tidak semudah itu kan. Tentu tidak semudah itu meninggalkan yang halal. Oke bang, meninggalkan nasi goreng itu gampang bang, gampang. Meninggalkan es buah itu gampang bang. Tapi gimana kalau seandainya aku tuh udah kadung cinta sama pacar aku, kan nggak mungkin putus semua kalau bisa gitu ya. Terus gimana, nggak semudah itu bang? Gitu ya. Ya itulah namanya ujian. Kalau semuanya gampang di dunia ini, kita mati bukan masuk surga tapi dapat hadiah piring cantik atau kipas angin doang gitu ya. Karena memang ujian Allah itu untuk melatih kita, menentukan pilihan-pilihan kita. Dan pelatihan yang paling tepat itu caranya adalah nanti dengan berulang-ulang, ya nanti kita bahas ya. Takwa itu adalah rela meninggalkan semua yang Allah larang, semuanya, lalu melaksanakan perintah Allah itu semaksimal mungkin. Jadi bang, aku tuh belum bisa haji, nggak apa-apa, yang penting sholatnya rapi. Bang, aku tuh belum bisa melakukan yang lain-lain, nggak apa-apa, yang penting rajin sedekah, yang penting sunnah-sunnahnya jalan, yang penting bulan puasanya juga full, it's okay. Nah, kalau maksiat itu nggak bisa dinego-nego. Kalau bisa, benar-benar harus ditinggalkan secepat mungkin. Jadi skala prioritinya itu bukan rajin sholat dulu, tapi masih pacaran misalnya, putusin dulu pacaran, baru nanti belajar sholat yang benar. Benar, skala prioritas itu tinggalin dulu sebuah kemaksiatan. Dan bulan yang paling tepat untuk melatih itu ya bulan puasa, nggak ada yang lain gitu ya. Nih, keutamaan kalau seandainya teman-teman itu
bertakwa. Apa sih hadiahnya dari Allah? Ternyata ini ada ayat lain di Quran surah Al-Imran, Allah berkata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah. Jadi Allah perintahkan kepada kita semua, wahai orang yang beriman. Kita kan sudah beriman. Ternyata Allah bilang, iman aja gak cukup. Mulailah bertakwa. Latihlah bertakwa. Apa tadi takwa? Tinggalin maksiat, lakukan perintah Allah. Bertakwalah dengan benar-benar takwa dan jangan mati dalam keadaan Islam. Terus Allah bilang, berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai, gitu ya. Nah, di ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu catat aja, Allah kasih reward kepada orang yang mau nurut sama Allah, gitu ya. Mereka akan mendapati di bumi itu tempat hijrah yang luas dan rezekinya banyak. Ya, jadi kalau orang itu takwa sama Allah, Allah buka pintu rezekinya. Di sini ada yang tahu rezeki itu definisinya apa? Kalau mau bertanya sama orang-orang luar sana, mereka selalu bilang rezeki itu kalau duitnya banyak, rumahnya gede, mobilnya bagus, saldonya berlipat ganda, itu baru rezekinya banyak. Ternyata salah. Rezeki itu di dalam Islam definisinya adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita, itu rezeki. Belum tentu yang kita punya itu bermanfaat untuk kita. Contoh, Bang Rizko punya baju misal 3 lemari full misalnya. Karena yang dipakai sehari cuma beberapa doang, ada di satu lemari yang paling bawah itu nggak pernah kepake lagi bajunya. Ternyata sudah dimakan rayap. Itu rezekinya Bang Rizko atau rezekinya rayap? Coba jawab, itu rezekinya Bang Rizko atau rezekinya rayap? Rezekinya rayap, karena dimakan rayap. Yang jadi rezeki Bang Rizko bajunya yang mana di antara 3 lemari itu yang sedang dipakai? Itu rezeki. Gitu ya. Misal Bang Rizko kerja di kantor, gajinya berapa? Misal 5 juta misalnya ya. Pulang gajian tiba-tiba dapat lagi gajian, terus pulang di perjalanan Bang Rizko nggak sengaja nabrak tukang becak misalnya. Bang Rizko harus ganti rugi misal 3 juta rupiah. Gitu ya. Padahal Bang Rizko barusan dapat duit 5 juta. Terus harus ganti rugi 3 juta. Berarti gaji Bang Rizko selama sebulan itu separuhnya itu rezekinya tukang becak tadi. Walaupun kepemilikan itu benar-benar enggak menjamin rezeki. Nah, banyak orang zaman sekarang harus punya dulu baru bisa bersyukur. Padahal nggak harus punya, bisa jadi itu rezeki. Misal dulu Bang Rizko belum punya mobil, gitu ya. Rezekinya tetap bisa naik mobil, tapi sewa ojek online, sewa Grab, Gojek dan lain-lain gitu ya, taksi online gitu ya. Itu nggak harus punya, tapi Bang Rizko tetap bisa menikmati. Nah, kalau kita sudah punya mindset seperti itu, kita akan lebih mudah bersyukur. Karena, gitu ya, banyak dari kita itu sebenarnya sudah bisa menikmati, tetap bisa naik mobil, tapi nggak bahagia kalau belum punya. Kita selama ini udah bisa tinggal di rumah, walaupun masih ngontrak, kita lupa bersyukur. Karena pengennya punya, padahal nggak harus punya kok. Selagi bisa dinikmati, itulah rezeki. Dan kalau kita berhijrah, bertakwa sama Allah, rezekinya itu Allah luaskan. Rezekinya Allah luaskan. Banyak hal di dunia ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman. Meskipun teman-teman nggak harus memiliki. Tiba-tiba diantar jemput oleh jamaah, dibantuin teman-teman ngajinya dan lain-lain. Ada aja. Cerita teman-teman di ngaji itu ajaib-ajaib. Ada yang nggak punya uang, tiba-tiba bisa nikah di hotel murah, di hotel mewah gitu ya. Ternyata out of nowhere hotelnya pengen sedekah aja sama orang itu. Pokoknya kan dibantuin Allah banget. Ada yang lagi keluarganya sakit, tiba-tiba biaya rumah sakitnya udah lunas semua. Kayak entah dari mana ada yang lunas itu. Itu benar-benar terjadi. Untuk Bang Rizko cerita yang detail, itu Bang Rizko melihat sendiri. Ada aja itu ajaibnya benar-benar Allah luaskan rezeki. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah atau memperbaiki dirinya ya karena Allah dan Rasulnya, kemudian dia mau menimpanya, maka sungguh pahala yang telah dititipkan di sisi Allah. Jadi kalau kita itu baru niat belajar aja, niat untuk menjadi pribadi lebih baik, belum jadi lebih baik nih, masih jadi orang yang sama, tapi baru niat doang, tapi pahalanya sudah Allah tetapkan. Jadi misal teman-teman keluar rumah, aku pengen bulan Ramadan di tahun ini aku jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin selama ini aku sholat masih bolong-bolong, di Ramadan ini aku pengen sholatnya full 5 waktu, kalau bisa ditambahin sunnah-sunnahnya. Dilarang baru pulang ke tabrak truk misalnya. Oh iya, amin ya, terus bilang ya. Baru niat, belum sempat sholat 5 waktunya.
tapi Allah sudah catat. Jadi kalau dalam Islam itu enaknya itu ya, kita niat baik aja sudah dapat pahala. Niat buruk itu belum dapat dosa sampai dilakukan. Standar ganda baik banget Allah. Jadi kalau aku mau niat mencuri, sebelum mencuri benar itu belum dicatat dosa. Tapi kalau aku niat sedekah, belum sedekah aja niatnya sudah dicatat Allah. Asal baik-baik sudah dapat catatan. Apalagi benar-benar dilakukan. Nah teman-teman, aku mau niat datang untuk belajar Islam, itu sudah dapat pahala. Apalagi benar-benar datang, insya Allah dapat pahala. Nah ini motivasi-motivasi dari Allah agar kita semakin bertakwa. Orang yang berhijrah memperbaiki dirinya agar lebih baik gitu ya, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, itu utamanya akan ini berhijrah untuk kepentingan dunia ini dan saja dia cepat. Itu sebenarnya sebuah peringatan, jangan sampai hijrahnya cuma hanya untuk mencari popularitas dan lain-lain. Nih orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, berjuang ya dengan diri dan hartanya, Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah dan mereka yang mendapatkan kemenangan di dunia wal akhirah. Tuhan mereka mengembirakannya dengan rahmat dari keridhaan dan surga. Jadi ini sebuah motivasi dari Allah. Mungkin kalian nggak ngerti apa sih ridho. Kita nggak butuh ridho dong hidup di dunia. Yang penting itu sukses. Gitu ya. Banyak orang sukses tapi nggak Allah ridhoi, nggak bahagia. Kemarin Bang Rismo ngobrol sama Bang Fuad, dia lagi cerita tentang ada idol K-pop yang bundir. Nggak tahu kasusnya apa, pokoknya stres katanya ada hutang, ada apa. Padahal sudah artis sukses ada hutang, baru tahu juga Bang Rismo ternyata. Dan Bang Rismo juga punya teman waktu itu. Hidupnya tuh serba berkecukupan, rumahnya gede, mobilnya banyak. Ternyata kalau hutang, hutangnya miliar-miliaran. Kaget juga ya. Kata Bang Rismo, kalau tahu begini mending nggak usah punya duit banyak, tapi nggak punya hutang juga. Daripada punya duit banyak tapi hubungan stres, guys. Itu kalau hidup tidak diridhoi Allah tuh masalahnya itu tidak menenangkan. Tapi kalau Allah ridhoi seorang hamba, hidupnya apakah nggak akan ada masalah? Tetap ada masalah, tetap akan ada ujian, tapi dia hidupnya tenang. Menjalani masalah tuh sebagai apa ya? Wah, Allah mau naikin level aku. Kan main game gitu kan. Kalau seandainya kalian mau naik level, harus ngalahin bos dulu kan. Kalau main Dark Souls, main lain-lain, harus naik level dulu ya. Hidup di dunia itu seperti itu. Nah, di bulan Ramadan ini, supaya bisa takwa, ada caranya. Nggak serta-merta dengan niat yang tulus dan hati yang bersih aja kita bisa jadi bertakwa. Ada latihannya. Sebagaimana bulan Ramadan itu latihan, ada latihannya. Namanya apa? Namanya habits. Kalau arti habits, kebiasaan. Kebiasaan ini harus dilatih. Nggak bisa serta-merta kebiasaan ini muncul dengan sendirinya. Di sini Cung yang udah bisa naik motor, ada yang bisa naik motor, cewek-cewek cowok bisa? Belum bisa. Naik sepeda? Bisa. Naik sepeda bisa dong. Dulu waktu pertama kali naik sepeda langsung bisa atau kagok dulu? Sempat jatuh nggak? Sempat. Karena kenapa? Belum biasa. Belum biasa. Kalau orang udah biasa, nih kalian udah gede, naik sepeda, sekarang nggak mikir lagi kaki mana dulu ya naiknya, kira-kira gayungnya gimana dulu, nggak dipikirin, automatically bisa. Bahkan Bang Rizko sekarang kalau naik motor tuh kadang mikirin mana-mana, mikirin program, mikirin event, mikirin segala sesuatu itu nyampe. Gitu ya. Makanya Bang Rizko pun sering melihat ada ABG naik motor itu sambil ngaca, pegang HP, motornya mah jalan. Itu dia sudah habitsnya begitu. Gitu ya. Dia udah bisa multitasking di atas motor. Kita semua ini dulu pernah dalam satu masa di hidup kita nggak bisa jalan. Kita lahir ke dunia masih kecil, merangkak gitu pelan-pelan. Untuk jalan aja mikir mas, gimana berdirinya, gimana kakinya. Pernah lihat bayi belajar jalan? Gimana ngangkat kaki kiri, ngangkat kaki kanan, bingung. Tapi sekarang kita jalan nggak mikir lagi. Otomatis itu namanya habits. Habits itu dimulai dari praktis, latihan praktis ya, sama repetisi, pengulangan. Jadi kalian itu harus latihan, terus diulang-ulang. Nggak cukup latihan sekali, kalau nggak diulang nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kalau di Naruto itu ada satu quotes-nya itu yang si Jiraiya bilang, dia lebih takut dengan orang yang bisa satu jurus, tapi dia latih 1000 kali, daripada orang yang punya 1000 jurus dan dia cuma latih 1 kali. Dia bisa lupa tuh dengan semua jurus yang dilatih sekali itu.
Tapi kalau ada orang belajar satu jurus diulang 1000 kali, itu dia akan yang tahu banget penggunaan jurus, gitu ya. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan latihan. Bulan latihan. Nggak ada bulan lain. Memang di Allah siapkan bulan Ramadan ini bulan latihan. Latihan apa? Latihan untuk 11 bulan di luar Ramadan. Kita sudah jadi orang bertakwa. Kalian pernah nggak sih puasa full bulan Ramadan? Pas besoknya Lebaran, kita kan makan-makan. Terus pas minum ngerasa dosa banget. Padahal udah boleh, memang disuruh minum dan nggak boleh puasa. Di bulan Syawal gitu, 1 sampai 3 Syawal itu bulan Ramadan. Itu kan tasbih, nggak boleh puasa. Memang Allah perintahkan pesta, makan, minum. Pokoknya hari kemenangan. Terus pas kita minum ngerasa, ini kok boleh minum? Kita ada kayak rasa berdosanya. Karena apa? Habits, kebiasaan. Karena udah sebulan terbiasa nggak makan nggak minum, pas sekali aja minum, emang boleh, padahal boleh, gitu ya. Nah, harapannya kalau kalian di bulan Ramadan itu sudah meninggalkan maksiat, terus pas bulan selanjutnya teman kalian aja, kita ngapain ya? Kita mabuk ya misalnya kan, nggak kepikiran kita, nggak bakal ngajak apa deh pacaran yang lain, nggak bakal kepikiran karena sudah terlatih. Itulah praktis dan repetisi harus diulang. Nah, menariknya gitu ya, banyak orang-orang itu sadar, bahkan tidak sadar, ada polanya. Ada 4 kategori. Ada orang tuh sadar dia bisa, ada orang dia tidak sadar bisa. Ada orang gini, ada bagian begini ya. Contoh kita ambil naik motor tadi. Ada orang sadar dia bisa naik motor, itu Bang Rizko sadar. Bang Rizko sadar nih bisa naik motor, maka Bang Rizko masuk di kategori ini. Contoh seperti dulu pemula. Orang pemula itu siapa? Orang yang sadar dia tidak bisa. Bisa, Bang aku nggak bisa Bang naik motor, ajarin Bang. Nah itu pemula. Dia sadar dia tidak bisa naik motor. Ada lagi orang yang sadar dia bisa, itu masih kategori belajar. Karena ada yang kategori paling hebat itu adalah orang yang tidak sadar dia bisa. Jadi dia melakukan itu udah nggak pakai mikir lagi, itu sudah expert. Kalian jalan kaki itu sudah expert semua, nggak harus dituntun dan nggak harus ditutor lagi. Tutor jalan kaki gimana? Nggak perlu, udah jalan sendiri. Suruh aja pergi ke sana, tong beli garam, udah jalan nyampe, nggak usah diajarin buat kaki kanan kaki kiri. Itu sudah expert dalam urusan jalan kaki, gitu ya. Nah yang bahaya itu kalau seandainya di kategori ini paling rendah, dia nggak sadar dia nggak bisa. Ini biasanya yang ngomongnya paling gede di sosmed dan lain-lain itu orang-orang yang tong kosong nyari dunia itu. Dia nggak sadar dia nggak bisa, tapi dia wah udah paling expert gitu kan. Kenapa Bang Rizko muncul ini? Karena bulan Ramadan itu, gitu ya, melatih kalian itu menjadi orang yang di sini, orang yang nggak sadar sudah bisa. Kalian tanpa sadar bisa menahan lapar dan haus setengah hari. Tanpa sadar nanti harus bangun sahur, habis sahur mau tidur lagi tanggung disuruh mama sholat subuh dulu. Kalian bisa sholat subuh tidak kesiangan. Selama ini kan mungkin kesiangan sholat subuhnya, mungkin sholat subuh itu akan bolong gitu. Tapi di bulan Ramadan dilatih tanpa sadar kita bisa. Kita tuh sebenarnya bisa asal di-push. Dan kita bisa kalau bersama-sama. Itu yang membuat kita tuh ini 95% dari yang kita pikir, rasa, dan perbuat adalah habits. Jadi kita ngomong, kita kaget, nah itu ada indikasi habitsnya apa. Itu kalau kaget. Kalau kaget masih astagfirullahaladzim, itu berarti masih sering zikrullah, menyebut nama Allah. Kalau kaget terus ngomongnya yang ngomong jorok, ngomong kotor, hati-hati dalam habitsnya. Itu nggak benar. Karena itu terjadi di luar apa ya? Kendali kita. Bang Rizko sering banget tuh ada orang melihat teman-teman Bang Rizko ya, kaget terus ngomong kotor. Nah itu berarti nggak mungkin kan tiba-tiba dia ngomong kotor tanpa sebab. Pasti dia tontonannya menyebabkan dia ngomong kotor, tongkrongannya, lain. Sehingga tanpa sadar dia habisnya seperti keluar ngomong kotor. Bang Fuad itu kalau kaget ngomongnya apa ya? Cuman ngomong bahasa Korea ya. Cuman apa ya? Karena pakai habisnya Korea. Dia benar-benar ada waktu-waktu kayak khusus conversation bahasa Korea
Jadi habitsnya ya Korea, dia tuh buku hariannya itu, buku catatannya itu dalam bahasa Korea. Jadi cuma dia dan orang Korea dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu yang dicatat itu apa. Kalau itu gibah di situ kita nggak tahu itu apa sih apa. Hanya harus pakai Google Translate gitu loh di kamera itu. Dia kan itu dia membentuk habits di titik itu. Termasuk kita di bulan Ramadan harapannya membentuk habits lebih dekat dengan Al-Quran. Selama ini kita ngerasa baca Al-Quran 1 hari 15 menit itu udah beban banget. Ya harus baca Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan di-push kalau bisa khatam sekali aja minimal. Berulang kali lebih baik gitu ya. Dikasih reward yang banyak banget, satu huruf aja bisa banyak pahalanya gitu ya. Nah itu akhirnya membuat banyak orang belajar Quran dan di bulan-bulan selanjutnya jadi terbiasa. Contohnya kalau Rizko mau tes, di sini bisa bahasa Arab gundul, nggak bisa. Nih, Bang Rizko akan tes. Kalian lihat layar ini langsung bisa bahasa Arab gundul. Nih, coba kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Bang Rizko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa bisa? Karena kalian sudah habits bukan lihat hurufnya tapi baca Al-Fatihah. Sehari diulang-ulang tuh. Sholat subuh aja minimal 2 kali, sholat zuhur 4 kali, sholat sehari berapa 17 kali itu baca Al-Fatihah minimal kalau sholatnya full. Ya, ini Arab gundulnya Al-Fatihah. Arab gundulnya Al-Fatihah. Kita langsung bisa. Kenapa? Karena sudah habit, sudah terlatih. Nah, kenapa kalau ayat-ayat lain kita nggak bisa? Karena ada tanwinnya aja, gundul aja kita nggak biasa baca. Coba kalau seandainya Abang Rizko munculin ayat di sini Al-Baqarah tiba-tiba di ayat random aja ayat 172 misalnya, ada tanwinnya aja kita nggak biasa bacanya, ya nggak biasa bacanya karena apa? Nggak habits. Ini membuktikan teman-teman itu punya skill yang bahkan teman-teman nggak pernah tahu bisa miliki. Asal dilatih berulang-ulang, ya. Kalau mau pintar bahasa Arab, gampang dihabitsin, gitu ya. Cukup makan kurma selama 3 bulan, gitu ya, rumusnya. Terus gak bisa di-next. Oh, tapi makannya di Arab coba. Kalian kalau mau bisa bahasa Korea kayak Bang Fuad, bisa makan apa ya namanya kayak gimbap apa makanan favorit Fuad ini. Makan apalagi sih yang kue beras itu? Topoki boleh, tapi 3 tahun di Solo misalnya bisa kan? Bang Rizko punya teman yang suka apa sih? Suka takoyaki. Dia akhirnya makan takoyaki terus bisa bahasa Jepang. Tapi dia kuliah di Tokyo. Jadi bukan makan takoyaki ya sebenarnya. Tinggal di sana itu membuat anak-anak itu jadi pintar. Bang Rizko aja kaget waktu itu. Bang Rizko melihat anak 8 tahun, gitu ya. Itu masya Allah. Dia bukan cuma bisa baca Quran bagus, ngomong bahasa Arabnya masya Allah. Dia dikatakan dia, ya ini, wah masya Allah, umahnya bagi rumahnya. Ternyata itu anak orang Yaman, memang tinggal di sana gitu ya. Itu jago-jago. Bang Rizko aja punya anak 4 tahun, itu udah jago banget ngomong, udah cerewet banget ngomong terus. Kenapa? Habitsnya tinggal di kita, di tempat Indonesia. Jadi ngomong bahasa Indonesia, ngomongnya bahasa Jepang tadi. Termasuk habits Islam ini dibangun. Kalau komunitas kalian itu ngomongin Islam terus. Kenapa kita susah banget belajar Quran? Kenapa kita susah banget ngomongin Islam? Karena circle teman-teman mungkin memang jangan ngomongin Al-Quran, jangan ngomongin Islam. Jadi pas kumpul ke sekolah, circle-nya Roblox tadi. Gitu ya. Pas kita, guys aku mau baca Quran dulu, nggak asik lu Roblox dong. Gitu. Pas ke sekolah, aku mau ini nih bulan Ramadan perbanyak baca Quran, ya selesai dulu dong K-pop, drama ya.
drakornya yang lagi rame misalnya. Jadinya kita ngelawan arus hidupnya. Itulah kenapa Bang Rizko tinggal di Bali 5 tahun, nggak sedikit pun di Bali itu membawa Bang Rizko ketenangan. Nggak tenang, karena di sana maksiat, di kiri maksiat, di sini maksiat. Udahlah Bang Rizko fokus di circle dakwah aja. Ternyata di situ malah bisa menemukan bukan cuma ketenangan, bahagia, gitu ya. Bang Rizko tuh sampai sekarang tetap harus ke Bali karena dapat istri orang Bali, mertua di sana. Jadi kalau ke Bali itu mudik bukan liburan ya, ada mertua. Nah, disinilah teman-teman, dengan waktu yang sangat singkat, takwa tadi, goalsnya adalah membawa kita ke surga Allah. Ternyata Allah itu sudah janjikan, surga itu hanya untuk orang bertakwa. Orang beriman belum tentu. Memang dalam berbagai hadis lain Allah katakan, siapa yang beriman pasti masuk surga walaupun imannya sebesar biji zarah. Tapi kan kalau dia banyak dosa, kerjaannya membunuh orang, mencuri, menipu, dan lain-lain, dia akan hampir dulu ke neraka, dibersihkan baru nanti masuk surga. Bahkan itu hadisnya Rasulullah ceritakan. Bahkan ada Rasulullah ceritakan ada satu orang terakhir yang masuk surga. Yang lain udah pada masuk surga, ini saking orang berdosanya dia tetap masuk surga, tapi mampir ke nerakanya itu begitu lama. Jadi mampir dulu, jadi dihukum dulu, baru dia masuk surga. Kita semua kan berharap kita tuh masuk surga, nggak mampir ke neraka. Kita Rizko wafat, diadili terus langsung Rizko kamu VIP ya masuk surga. Harapannya begitu kan? Langsung dijemput, nggak usah mampir-mampir lagi, dapat surga yang terbaik. Harapannya begitu. Tapi Allah selalu bilang surga itu akan diberikan kepada orang bertakwa, belum tentu beriman. Karena banyak orang di luar sana menganggap yang penting gua udah beriman, amalanku urusan gua, nggak usah diatur-atur, gitu ya. Beriman itu sudah sangat bagus, tapi kalau mau perfect tadi harus bertakwa. Ingat definisinya, tinggalin semua larangan Allah, lakukan perintah-perintah semampunya. Nih, dan segeralah kamu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha sama'u iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dari Allah dan kepada surga yang luasnya sebesar luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Top. Jangan sampai kita sudah berbangga dan bercukup dengan rasa aku sudah Islam kok, terus nggak ngapa-ngapain, maksiatnya jalan, gitu ya, beramalnya pun dilupakan. Karena konsep sudah cukup beriman aja, abis itu nggak usah beramal, itu konsep agama orang lain. Bang Rizko punya teman dari Nasrani, itu kan katanya yang penting beriman, nanti Yesus julukin selamat, udah nanti diselamatin Tuhan pokoknya. Mau hidup gimana pun terserah, nanti diselamatin Tuhan, yang penting beriman. Islam nggak gitu. Islam kalau sudah beriman, menuntut lebih dari kita. Kalian beriman, sekarang kalau beriman rulesnya seperti ini. Karena kalau beriman doang, tok terus tidak mau ngapa-ngapain, sorry itu saya Islam nggak gitu syaratnya. Dan caranya itu sebenarnya untuk menjaga dan melindungi kita juga. Menjaga dan melindungi kita, hikmahnya nanti banyak sekali. Bukan untuk ngatur-ngatur. Bang Rizko paham, umur remaja ini adalah umur di mana aturan itu harus dilanggar. Umur di mana rebels-rebelsnya. Sekolah hari Senin sampai ini nggak boleh telat, katanya pengen tawar, pengennya cabut, pengennya apa ya, apa yang dilarang pengen dicoba. Nggak boleh pacaran, malah pengen pacaran. Nggak boleh itu pengen coba semua. Umur-umur rebel semua. Nanti kalian akan paham. Kalian akan paham. Aturan itu dibikin supaya hidup ini lebih fun. Pernah nonton bola nggak? Suka bola tadi katanya, suka bola. Ya. Permainan sepak bola tahu kan yang ada garisnya, ada dua gawangnya, gitu ya. Kenapa permainan itu fun? Karena ada rulesnya, ada aturannya. Nggak boleh kena tangan, dribblenya cuma boleh pakai kaki. Kiper boleh tangkap bola pakai tangan, tapi di dalam kotaknya aja, sarangnya aja ya, garisnya aja, garis gawang. Itu yang membuat main bola itu menyenangkan. Coba kalau seandainya main bola nggak ada aturan. 11 tim, 11 orang masuk, 11 orang mau pakai bola, mau pakai kaki boleh, mau pakai tangan boleh, mau sekalian mukul musuh pun boleh. Jadi masuk, terus ada satu bola tiba-tiba tim musuh kami bawa bola sendiri, bolanya jadi dua, gitu ya. Terus gawangnya dikecilin, suka-suka mereka. Seru nggak main bola? Nggak seru, cuma tawuran aja kita. Tawuran aja daripada main bola gitu, itu nggak seru banget kan?
Yang membuat main bola itu seru karena ada rules-nya. Yang membuat main game itu seru karena apa? Karena ada misinya. Tahu game Grand Theft Auto nggak? GTA. Yang kita bisa ngapain aja, mau balapan, mau naik helikopter, mau apa? Tahu? Game GTA itu Bang Rizko udah pernah tamat. Macam-macam dari GTA San Andreas sampai GTA 5. Pernah adik Bang Rizko main, waktu itu masih pakai Xbox. Dia tamatin sampai dapat achievement 100%. You know 100%? Main questnya tamat, side questnya tamat, sampai seluruh mission-missionnya itu tamat. Setelah tamat, tahu nggak dia ngapain? Dia bingung mau ngapain game itu. Akhirnya pakai chip doang, yang chip yang nurunin helikopter, pakai jetpack segala macam. Harus tanya tinggal ngapain? Nggak tahu, tinggal keliling-keliling aja. Nggak nyampe sebulan, adik Bang Rizko bosan sendiri main GTA. GTA itu jadi tasteless, jadi nggak berasa. Karena apa? Ngapain itu? Coba, kalau semua misi sudah selesai, ngapain lagi main game? Move on ke game selanjutnya, nyari game lagi. Main game itu pun menyenangkan karena ada misi, ada sesuatu yang dicapai, dan ada aturan yang jelas. Itulah kenapa segala aturan yang melarang kalian itu rules yang membuat kalian itu hidup menyenangkan. Serius, kalian jatuh cinta, terus ada aturan cara menyalurkan yang tepat seperti apa? Tidak dengan sembrono. Dan kalian punya goals, punya cita-cita, punya misi yang harus dicapai. Kalau hidup nggak punya cita-cita dan misi, akhirnya hidup itu membosankan. Kalau hidup sudah membosankan, trust me, you rather die than live longer gitu. Tahu ini nggak sih? Squid Game, tahu banget itu kan rame banget. Nonton nggak? Nggak. Ini premisnya yang harus kita kasih tahu ya. Squid Game itu adalah orang-orang super kaya premisnya, yang sudah bosan dengan berbagai hiburan karena dia bisa beli semua hiburan. Jadi orang kaya di seluruh dunia sudah tidak tahu lagi mau nyari hiburan gimana. Akhirnya bikin sabung orangnya untuk nyari kepuasan aja supaya sekali lagi dalam hidup bisa merasa bahagia. Jadi dia bisa beli, akhirnya apa? Dia cari orang-orang yang bermasalah, yang memang udah gak layak hidup bagi mereka, ditaruh di satu pulau, disuruh tarung, mereka judi-judian segala macam untuk mencari kebahagiaan. Premis utamanya itu, ya. Premis utamanya Squid Game itu. Jadi orang kaya aja itu rasa bahagianya itu bisa hampa. Semakin lama rasa bahagia itu bisa berkurang. Contoh ini. Ada satu orang kampung pernah ceritain. Orang kampung ini nggak pernah naik mobil, selama ini naik kerbau, gitu, jalan kaki. Suatu hari dia diajak oleh temannya naik ke belakang mobil pick up yang bawa sayuran itu. Ketika dia naik, dia merasa, masya Allah bahagia banget dia naik mobil pick up itu. Belum pernah dia kenalin sepoi-sepoi itu, rasanya senang banget, gitu ya. Terus beberapa bulan kemudian, gitu ya, dia dapat tawaran jadi sopir angkot. Maka tiap hari dia bawa mobil angkot itu udah senang banget. Akhirnya bisa nyetir mobil, senang banget gitu. Seiring waktu pekerjaannya sukses, dia mampu beli mobil sendiri. Dia beli mobil biasa, mobil apa, Avanza misalnya. Dia tambah lagi senang, bahagia gitu. Dan pekerjaannya terus sukses sampai dia punya mobil apa yang mewah, mobil Alphard sendiri misalnya. Bahkan dia nggak lagi nyetir tapi disetirin, disopirin. Hidupnya bahagia senang gitu ya. Dan terus semakin meningkat hidupnya. Sampai di akhir hayatnya dia jatuh miskin dan harus naik mobil pick up lagi di belakang. Sayur-sayuran sama barang-barang sayuran. Tahu apa yang dia rasakan? Dia sedih, bukan lagi. Padahal sama-sama mobil pick up yang bawa sayur, sama-sama duduk di belakang gitu pick-upnya. Dulu dia ngerasa bahagia, di akhir hayatnya dia ngerasa sedih. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah membanding-bandingkan. Karena dia udah pernah senang, hal yang kecil itu jadi nggak menyenangkan lagi, gitu ya. Nah, surga ini nanti kesenangannya itu unlimited. Kalau kesenangan dunia rasanya itu berkurang. Coba di sini Pak Rizko tanya, ada nggak yang suka makan bakso? Suka bakso ya? Mau nggak Pak Rizko traktir bakso gratis? Mau ya? Selama sebulan, tiap hari cuma boleh makan bakso aja. Selama sebulan itu semuanya Bang Rizko biayain. Bang Rizko yakin kamu cuma tahan 3 hari. 3 hari dia udah hebat banget. Pagi bakso, siang bakso, malam bakso. Besok lagi pagi bakso, siang bakso, malam bakso. Di hari ketiga, pas kita makan bakso lagi, bakso itu udah gak ada rasanya.
Bakso itu udah gak nikmat lagi. Bahkan di hari kelima dipaksain muntah makan bakso. Enak, enak parah. Kenapa? Ya karena apa? Membosankan. Di surga ini gak ada yang namanya bosan, gak ada yang namanya sedih dan lain-lain. Dan cuma bisa didapatkan dengan cara bertakwa, gak ada cara lain. Nih, kita umat Islam itu Allah katakan kuntum khairul umat terbaik. Caranya menjadi terbaik adalah tadi rumusnya semuanya. Latih di bulan Ramadan ini habits kita menjadi habits yang baik. Nggak ada cara lain. Kalau di bulan Ramadan aja kita masih maksiat, Bang Rizko jamin di bulan-bulan lainnya itu gampang banget bermaksiat. Karena di bulan Ramadan ini kita bareng-bareng sedang bertaat semua. Semua puasa di bulan Ramadan, terus kita dengan nyantainya minum, wah dibully, kok kamu minum, kamu nggak puasa ya, kamu udah gede masih aja nggak tahu. Tanpa sadar loh. Niat temen tuh gak mau ngebully. Akhirnya apa? Kita sendiri gak enak kan untuk minum. Bahkan di bulan puasa teman Bang Rizko dan muslim aja gak minum. Menghargai yang muslim katanya. Saking vibes-nya itu memang mendukung untuk taat. Semua vibes-nya itu mendukung untuk taat. Lah kalau di bulan Ramadan yang vibes-nya aja sangat mendukung untuk taat aja kita masih maksiat, apalagi di bulan lain. Nah, dengan kita melatih diri kita di bulan Ramadan dekat dengan sama Al-Quran gitu ya, kita tuh Allah katakan akan menjadi kuntum khairul umat terbaik. Kalian itu akan menjadi manusia terbaik, umat terbaik, ukhrijat linnas di antara seluruh manusia yang terbaik. Nah, kenapa sekarang umat Islam ini belum jadi yang terbaik? Karena kita menyepelekan bulan Ramadan itu untuk melatih kita. Kita hanya menganggap bulan Ramadan itu beban, bukan bulan latihan. Sekarang kalau kita ngomong, siapa yang bikin iPhone? Orang Barat, bukan orang Islam. Siapa yang bikin mobil-mobil sekarang? Orang Jepang, orang Eropa, bukan umat Islam. Kalau kita ada umat Islam, produk HP-nya apa? Enggak ada. Umat Islam produk mobilnya apa? Enggak ada. Orang Barat sudah keluar angkasa, kita belum. Kita tertinggal dalam sebuah urusan. Sosmed aja yang khusus umat Islam kita nggak punya, masih nebeng sama punya Yahudi. Nggak ada gitu. Kita tertinggal dalam segala urusan. Padahal Allah katakan kuntum khairul ummah, kalian adalah umat terbaik. Al-Qurannya salah kan? Enggak, Al-Qurannya bukan salah. Al-Qurannya bukan salah prediksi, tapi umat Islamnya yang salah mempelajari Al-Quran. Salah kita mempelajari Al-Quran, kita hanya membaca Al-Quran, memperbaiki baca-bacanya pun tidak menerapkannya. Gitu ya, kuntum khairul ummah ukhrijat linnas. Maka kalau mau jadi tiga syarat jadi umat terbaik tadi, belajar, bertakwa, diamalkan. Karena kenapa? Ini efek samping takwa, sebagaimana pohon. Wah, susah untuk sekalian. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibah. Kalau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Tahu pohon? Tahu ya. Pohon yang bagus itu yang batangnya tegak, akarnya besar, dalam. Ketiup angin gak roboh. Kalau ada pohon ketiup angin roboh, itu pohon yang lemah. Kalau pohon baru kena banjir dikit keangkat, itu pohon lemah. Pohon yang kuat itu mau ditabrak mobil pun dia gak roboh, mobilnya yang ringsek gitu ya. Tapi gak cuma itu, Allah katakan pohon itu memberi buahnya pada setiap musim. Pohon yang baik itu pohon yang memberikan buah, memberi daunnya itu rindang, tempat orang berlindung gitu ya. Allah membuat perumpamaan agar manusia selalu mengingatnya. Manusia yang bertakwa pasti manusia itu baik, berbuah, maksudnya bermanfaat bagi orang-orangnya, enggak toksik gitu ya. Orang-orang yang beriman itu ya, yang bertakwa itu pasti dia itu jadi manusia-manusia ukhrijat linnas, yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia-manusia lainnya. Kalian ngebantuin teman kalian, enggak jadi beban malah bagi teman kalian. Itu malah inilah hasil dari kalau Ramadan sukses. Ramadan sukses itu membuat kita tuh jadi pribadi lebih baik. Kalau kita masih suka bentak orang tua di bulan Ramadan, kita enggak lagi. Kita melatih, maka orang tua tugasnya dibantu diselesaikan. Kalau seandainya kita masih suka bohong di bulan Ramadan, kita nggak lagi bohong, tapi kita malah menyenangkan teman kita dengan kejujuran kita. Apapun ya, bulan Ramadan itu harus memberikan efek positif, dan kalian yang tahu indikasinya masing-masing. Di bulan ini aku masih kurang apa? Setelah Ramadan lihat apa yang bisa aku perbaiki selanjutnya. Benar guys, coba bikin hal seperti itu. Bikin terus not kecil di mana kurangnya aku apa,
yang bisa aku perbaiki di bulan Ramadan supaya bisa aku bawa ke 11 bulan selanjutnya. Kalian nanti kalau udah gede, sudah bisa belajar ekonomi mikro makro, Bang Rizko kuliahnya ekonomi, bahkan untuk bikin bisnis aja ada SWOT-nya itu loh, strength, weakness, opportunity, trap-nya apa, kita harus lihat kalau buka bisnis ini kekuatannya apa ya, kelebihannya, kekurangannya apa ya. Buka bisnis aja harus melihat SWOT diri kita juga. Oh aku kurangnya di sini, mungkin harus perbaiki di sini. Oh aku kurang di sana, harus diperbaiki di mana. Bang Rizko aja dulu nggak pede ngomong di depan umum, nggak pede banget. Sekarang kalau di rumah aja itu bikin event sekali bisa ngomong di depan 4.000 orang misalnya itu. Itu udah jadi habits. Awalnya berat, tapi kalau sudah jadi habits, kalian melakukannya nggak mikir lagi. Sholat 5 waktu itu berat, tapi kalau sudah habits, ngelakuinnya nggak mikir lagi. Maka kalau ketinggalan kalian merasa berdosa. Dan waktu kita itu hidup di dunia itu sangat singkat banget. Bang Rizko 3 tahun yang lalu baru dititipin anak. Nah itu anaknya 3 tahun aja udah gede. Nggak berasa 3 tahun lagi sudah SD itu anak. Gitu ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun udah gede, udah kuliah. Kuliah sebentar, udah kerja, udah mau nikah, punya anak segala macam. Wah cepet banget. Bang Rizko aja kalau ingat masa-masa SMP Bang Rizko tuh kayak baru beberapa tahun lalu SMP SMA. Makanya kalau kumpul sama teman-teman SMP SMA masih nongkrong, masih having fun, ketawa-tawa, masih main game, ayo kita mabar lagi segala macam. Berasa baru banget. Padahal sekarang sudah kepala 3, sudah jadi suami, sudah jadi bapak. Gitu ya. Hidup tuh sawang sinawang berasa cepat sekali. Kalian sekarang mungkin masih zaman-zaman SMP SMA gitu ya. Santai sih bang, masih muda, nanti juga segala macam. Nggak berasa, serius nih. Dan kalian benar-benar mungkin nggak akan paham sampai kalian merasakan. Bang Rizko tuh punya teman yang masih belum nikah, terus dia kaget. Adik Bang Rizko di tahun ini mau nikah. Padahal adik Bang Rizko ketika kita lulus umur kalian main ke rumahnya itu masih digendong, masih kecil sekali. Lah adik Bang Rizko mau nikah duluan, teman Bang Rizko itu masih ngejomblo, masih ngebujang. Dia juga adik gue. Adik lu udah mau nikah, buset kita udah tua ya kok. Dia bilang, ya iyalah kata lo, kita udah semakin tua. Kalau umur umatnya Rasulullah itu 60-an tahun, Bang Rizko itu udah setengah ke atas nih bentar lagi, udah lewat nih momen tengahnya gitu ya. Nah kalian dengan waktu yang sangat terbatas ini, gimana caranya di bulan Ramadan itu accelerate kemampuan, accelerate ketakwaan. Jadi bulan Ramadan ini luar biasa, cuma ada bagi umat Islam untuk mengakselerasi ketakwaannya. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi dahulu gitu, Nabi Nuh, hidup mereka itu ratusan tahun. Hidupnya itu ratusan tahun. Jadi kalau mau sholat itu sholat ratusan tahun yang mereka bawa. Banyak banget amalnya. Lah kita umurnya sebentar-sebentar, dikali lipat, diakselerate di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini dong nih, bahkan bisa sangat lebih gitu ya. Nah, untuk pembahasan ini karena waktu sudah sangat terbatas, kita bukan sesi tanya jawab dulu habis ini ya. Bro, kalau ada yang mau ditanyakan, soal Ramadan boleh, di luar Ramadan juga apa-apa. Kalaupun ada problem-problem yang mau ditanyakan di apapun ya, mengenai sekolah kalian, keluarga kalian, itu pun boleh. Tapi kalau sekedar mau sharing pun juga nggak apa-apa. Oke, ada yang mau nanya? Seperti ini sih. Dulu tinggal di mana? Di SD. Kalau Ramadan mudik? Enggak. Tetap di SD. Tetap. Biasanya ada ini nggak sih? Ada apa sih namanya tuh yang 10 hari terakhir itu di ikaf? Karena tinggal jadi minoritas. Gimana? Mungkin orang biasa tahu jadi minoritas kecuali di Kecamatan dan masjid gede. Tempat kita masjidnya jauh 400 meter dari rumah. Jadi ada, cuman banyak non muslim. Oh di kompleknya? Kira di masjidnya? Masjidnya itu susah banget. Ya kalau tapi ada, cuman karena sering kayak tahun lalu kita ke Semarang, jadi berapa 10 hari terakhir di Semarang. Tapi kalau lain jalan. Oh gitu. Nah bulan Ramadan itu menurut Bang Rizko itu momen paling serunya itu di 10 hari terakhir. Betul. Banyak orang sudah mudik, fokus mana, wah ada yang mau nyiapin baju, udah mikirin kue segala macam. Parah. Enggak juga parah sih, maksudnya momen serunya itu 10 hari terakhir. Hektiknya itu baru Tapi berasa. sebenarnya awal juga seru. Mau takjil.
Hah? War tajil. War tajil. Ada tahu nggak war tajil? Oh iya ya. Tajilnya itu diborong orang muslim kan? Pertama kan? Ganti skin di baju. Iya. Tiba-tiba jam 3 udah teman-teman orang muslim itu ngeborong tajil gitu. Wah, sama. Iya, masa ada habis itu mereka gitu. Itu seru sih, tapi ada momen-momen di bulan Ramadan ini yang nggak bisa didapat di tempat lain, di waktu lain kayak tadi buat tajil. Tapi kalau yang 10 hari terakhir itu, kalau kalian belum pernah itikaf, coba deh itikaf. Iya, coba. Coba. Jadi itikaf itu jangan pikir harus nginep di masjid berhari-hari nggak pulang kayak camping, kemah gitu ya. Bener-bener bawa tenda, bangun api unggun, mimbar nggak gitu. Nggak kayak masuk hutan gitu. Kalau kalian cuma bisa sejam, 2 jam, 3 jam aja itu udah itikaf. Asal bener-bener berdiam diri itu kalian baca buku kayak ibadah kayak kalau mau gitu nonton kajian kayak jangan nge-sosmed, nge-tiktok atau segala macam ya pusreng jangan ke masjid pusreng enggak bener-bener beramal aja untuk hidup diri tapi coba sebentar aja karena entah kenapa momen itikaf itu momen yang akan merubah kita aja perlahan apalagi kalau jadi habits kalian akan apa ya apalagi di dunia zaman sosmed ini ya kan orang ketagihan banget ya kalau nggak lihat HP nyari HP dikit-dikit nyari HP gitu nah coba bisa belajar ninggalin itu sebentar di momen itikaf itu karena di momen lain itu susah loh betul. Coba di bulan Ramadan, enggak di bulan Ramadan, di bulan Desember out of nowhere aja emang mau kita seharian di masjid Paling jadi paling kunci. mau Ya, tahan jadi kunci. paling tahan setengah jam habis itu cabut bete banget kalau mau aja lah gitu kemana gitu Betul. nah kalau nggak di bulan Ramadan kayaknya nggak ada lagi momen nongkrong di masjid yang paling lebih enak gitu. Betul. Kalau bisa kalau di BSD masjid apa yang Semuanya ada. itikaf Tapi malah lucu kita malah nggak di BSD. nggak di BSD Bintaro, Bintaro. Semarang, KBBJ ya, gitu ya terus awal COVID untuk Aksiana. oh iya Siana dan biasa ada aktivitas juga kan Biasanya iya, tapi alhamdulillah sekarang muslimnya bertambah. oh Kalau dulu jelas, sangat minoritas satu blok cuma 2 muslim. dulu 2000. nggak maksudnya Apa? di masjid-masjid Ada aktivitas aktivitas apa? Mabit ya. Mabit. Ada tau nggak sih mabit? Ya tapi zaman sekarang tuh masih nggak sih bis tarawih tuh dari imamnya buat tanda tangan buku aktivitas. oh itu zaman gua kecil dulu kayaknya Ada ada nggak? ya ada masih ada kalian Masih? Ramadan dikasih buku di sekolah terus disuruh minta tanda tangan ke imam gitu Biasanya kalau hari terakhir gue udah cek. iya Belum tahu lah. iya hari terakhir udah nggak diisi udah paling nggak tarawih Ada aktivitas di mabit, terus juga sekarang banyak masjid yang alhamdulillah masjid juga ada. iya benar Walaupun sedikit tapi ada. ya nggak apa-apa peningkatan terus Yang penting ada. zaman gua kecil nggak ada loh. Oh iya. Zaman gua kecil tuh malah ada itikaf segala macam gitu. Oh iya? Iya, belum zamannya belum tren aja. Sama kayak zaman dulu tuh istilah itu pun juga nggak ada. Nggak ada. Zaman kita doang tiba-tiba rame. Iya. Nah jadi di zaman sekarang itu fasilitas itu udah banyak banget di bulan Betul. Ramadan. Dan entah kenapa jajanan paling banyak itu di bulan Ramadan ini. Iya. Semua keluar. Selain itu ujian menurut Pak Rizko itu nikmat. Betul. Gampang banget sekarang nyari takjil, mau nyari apa Betul. gitu. Tapi jujur trauma. Karena pernah keracunan. Lu pernah racun? Pernah. Beli tajil, beli tahu isi keracunan 5 hari. Basi. Nggak tahu tiba-tiba besoknya keracunan. Keracunannya sampai masuk rumah sakit gitu nggak? Enggak. Nyium makanan mau muntah. Waduh. Ya jangan beli sembarang juga bro. Iya. Harus nggak boleh kesulitan. Tentang makanan semua dimakan gitu ya. Sama ini telur-teloran ada tau nggak sih? Telur-teloran jajanan di masjid ada 2.000 dulu. Oh yang kayak cilok gitu. Iya. Tahun dulu. Nggak ada itu kayak pancake kan bilangnya telur-teloran kecil. Nggak ada itu. Nggak ada. Ya Bali mah susah. Iya Bali pun nggak ada takjil dulu. Nggak ada. Emang kenapa ya? Enak. Oh ya itu mau cerita enak doang nih. Kira-kira ada hikmahnya apa gitu ya? Tapi itu cuma ada di masjid. Cuma ada di Yang lain di masjid masih ada. Oh gitu. Eh, Iya sih. Di masjid sekarang ada jajanan nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Ya, seru. Nah, kita kapan sih Ramadan itu? Insya Allah 1 Mei ya? Tergantung Muhammadiyah belum. Oh, udah. Muhammadiyah. Belum tahu sih. Muhammadiyah tanggal 1 katanya. 1 Kita tanggal 2. Ini masih ada waktu. Sebentar lagi buat yang cewek-cewek itu biasanya kalau ada hutang puasa kejarlah Ya. sebelum Ramadan. Betul. Kalau Rizko sendiri masih ada 1 hari lagi nih hutang puasa. Kemarin Sama. batal 1 mudik
mudik nyetir ke Sumatera. Wah, habis. Udah semalaman nggak tidur, pas malamnya kejebak macet juga di pelabuhan dan lain-lain. Akhirnya ngopi ya, nggak ada sopir sana kan soalnya sendirian, nyonternya sendirian. Ya, nggak ada aja. Itu kan lagi safar dapat shock keringanan. Yang sakit dapat keringanan, yang cewek-cewek kalau lagi berhalangan dapat keringanan. Jadi jangan lupa diberikan, jangan lupa ditunaikan dan mulai belajar tentang bahwa di bulan Ramadan itu wajib bayar zakat fitrah. Selama ini kan kalian mungkin diurusin orang tua nggak sadar ya bahwa kalian itu ada zakat fitrahnya. Setiap orang tuh harus sedekah beras loh. Sedekah berapa kilo, berapa hitungannya macam-macam gitu ya. Iya. Sudah mulai belajar. Di bulan Ramadan ini doang momennya nggak ada lain. Tapi sekarang zakat mudah. Zakat tuh mudah. Mudah banget. Jadi kalau ini nggak promosi ya. Jadi Basnas itu punya aplikasi atau sistem. Jadi itu tinggal transfer Bisa. atau udah enak. Bisa doanya itu. Bisa online begitu bisa. Tapi yang bikin seru itu malah ngasih berasnya. Ya, investasi beda. Beda. Bahkan zaman sekarang tuh sudah ada loh beras yang sudah kayak sasetan itu. Ukurannya pas udah untuk 2,5 liter. Iya 2,5 liter itu pokoknya udah kayak. Jadi ukurannya udah gitu. Jadi belinya tinggal segitu aja kan kita zaman dulu kan ngambil beras di Magicom di karung di mana gitu sendiri kasih sendiri. Nah kalau sekarang tuh udah ada tinggal keluar gitu. Kertasnya beda. Jadi maksudnya udah dipermudah. Tapi juga ada anak yang sering ke masjid nggak sih? Kayak main ke masjid atau perang bantuin ngurus zakat nggak sih? Dia nolongin beras atau Nah itu kalau di zaman Bang Risiko dulu masih kecil, itu remaja-remajanya dilibatin. Iya. Jadi disuruh ngingetin zakat, ngitung. Karena zaman masih ngitungnya, itu disuruh pemuda-pemudanya untuk belajar. Dan biasanya orang tuanya ada orang tuanya orang masjid nggak? Ibunya biasanya. Mama sih, Mama Bintaro ya. Biasanya mamanya disuruh sama mamanya terus bilang aja anaknya aja anak saya ikut terus akhirnya dibawa dibimbing aja. Iya, nggak apa-apa, tapi sebut sekali. Kalau bulan Ramadan itu Bang Risiko malah lebih sering bikin event sama pemuda-pemuda. Bang Risiko nggak melarang kalian main, bukan berarti bulan Ramadan itu dari sahur sampai berbuka itu terus beribadah baca Quran itu enggak. Aktiviti itu terjalan, sekolah terjalan. Kalau mau main game pun terjalan, nggak masalah itu. Kalau nggak ada waktunya. Iya. Ada waktunya. Rugi banget nggak sih di bulan Ramadan yang amalnya berlipat ganda? Kita dari pagi, tahu banget Bang Risiko kebiasaan remaja-remaja atau anak-anak bujang-bujang ini main game dari buka sampai sahur. Tuh malam ya? Malam. Itikaf ya? Gak tidur. Apa itikaf? Itikaf ya? Nonton. Terus dia sahur ikut sahur. Habis sholat subuh dia tidur sampai buka. Biasaan tuh banget. Pagi siangnya tidur. Biar puasanya skip. Jadi dia nggak ngerasa lapar dan harus bangun-bangun. Sudah sahur, sudah berbuka. Malam itu. Jadi switch aja malam dari siang jadi malam. Rugi banget gak sih? Serius nih, rugi banget. Dan pasti setiap akhir Ramadan akan ada rasa sedih ya. Ramadan kayak nggak sukses ya. Ramadan tuh kayak sia-sia lewat aja gitu aja. Tahun depan nyampe gak Ramadan ya, jangan umurku gak sampai selalu ada penyesalan. Kalau bisa jangan sampai ada penyesalan gitu. Kalau bisa kita proud sama Ramadan kita, ini Ramadan terbaik. Dan tahun depan akan menjadi yang terbaik lagi. Dan tanda-tanda Ramadan tau gak sebenarnya? Ada TV nggak sih? TV semua? Oh iya, tiba-tiba margin buat iklan. Wah, iklannya kan lagi. Hari ini dia iklannya margin mau Ramadan nggak sih? Iya, margin Universe itu. Ya. Iya, yang kayaknya itu Avengers aja udah kalah. Dan dari kecil ya. Kecil kalau ada. Marjan terus iklan sarung. Kan sebenarnya kalau foto puasa tiba-tiba minimarket beli paslok ya terus di minimarket jualan sarung. Kayak apa itu harus jualan. Yang ngaji insya Allah di bulan Ramadan bakal ada program-program khusus. Bahkan kita punya program khusus. Ini belum rilis tapi udah spoiler. Untuk nemenin sahur ada live streaming. Karena zaman sekarang kan orang-orang sudah lebih suka nonton live streaming daripada nonton televisi. Kalian kan nonton TV lagi kan? Ya nonton AS kan nonton Sesar kan. Zaman Bang Risiko sahur dulu waktu seumuran kalian yang ditunggu tuh TV ada aja filmnya. Kalau pencari Tuhan segala macam gitu ya, sinetron sampai lawak-lawakan ada. TV udah gak laku. Nah kita mau menyediakan opsi kalau sahur nanti ditemenin sama TV online. So kita having fun. Ada ustaz juga belajar. Live streaming full selama 3 hari. Kita gak mau kalah sama acara TV yang cuma nyari duit. Nah ini kok dai-dainya tuh gak seniat mereka. Karena waktu itu kita pernah dapat nasihat dari Ustaz Mardika, yang baca nasihatnya bagus banget.
Cukuplah kalian merasa berdosa kalau ada orang ngejar dunia itu lebih effort daripada para pendakwa ngejar surga. Maksudnya orang bermaksiat itu lebih effort daripada pendakwakan Islam. Cukuplah merasa berdosa. Kita sampai ketampar kan? Orang bikin konser itu seniat apa? Orang bikin event seniat apa? Orang joget-joget di TV seniat apa? Lah kita yang mau bikin ngajak orang ke surga, nggak mau live 3 hari. Effort, iya, pengen ya udahlah yang penting udah nyampe kan gitu caranya. Gitu kan? Makanya kita harus belajar rela live juga 30 hari berturut-turut. Sebagaimana orang itu live 30 hari berturut-turut di TV. Padahal kan nggak dibayar. Gitu ya. Jadi pengen ngerasain aja. Dan sesuai juga itu nanti kalau bikin event kayak Itiba segala macam niat semaksimal mungkin semampu kita. Karena tentu orang-orang di luar sana kayak di televisi yang konser-konser itu kan mereka punya resources ya, punya modal banyak. Kemampuan kita aja pengen semaksimal mungkin. Jadi itu di Unaji mau nemenin kalian selama 30 hari. Itu di membership atau enggak? Enggak. Atau bisa di INTV ya? INTV. Iya, jam sahur jadi daripada. Iya, rencananya sampai dari antara jam 2 sampai jam 4 atau jam 3 sampai jam 4. Pokoknya benar. Tapi jam 4 besok ya? Itu subaton. Jadi teman-teman kalau misalnya sahur minggu daripada nonton, karena anda nggak nonton TV ya, gitu, nggak punya TV di rumah, nontonnya YouTube sama Netflix. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung mau nonton apaan, nunggu sahur daripada nonton politik. Dan nonton demo, mendingan nontonnya TV subuh-subuh sebelum subuh. Ya nonton Bang Rizko, cuma jangan sampai bosan. Ada pasti kita ketemu terus. Iya, itu sahur doang, tapi ada program lain nanti itu. Ada lagi. Soalnya banyak berarti ya, ada Osapeli podcast sama nggak mau spoilerin karena nanti belum rilis. Terus ada program Reconnect with Quran lagi. Di Unaji itu ada program Reconnect with Quran. Kita membahas tentang Al-Quran dari perspektif yang menarik. Contoh ya, Bang Rizko akan bahas Al-Quran itu dari perspektif sains. Karena Bang Rizko sendiri itu sangat suka sains. Bang Rizko punya program kelas namanya kelas Origin of Life yang bahas korelasi sains modern dengan Al-Quran. Bang Rizko suka banget sains. Bang Rizko share bikin materinya aja, diskusi sama profesor-profesor dan dosen-dosen gitu ya. Bang Rizko cuma pengen ngasih tahu, sains modern sekarang tentang angkasa segala macam itu tidak bertentangan sama sekali dengan Islam. Bahkan kita bahas yang paling sensitif, teori evolusi. Tahu teori evolusi pernah dengar? Yang bilang katanya manusia dari keras segala macam, kita bahas tuh. Gitu. Dengan detail dan dengan perspektif yang mencerdaskan, bukan sekedar nyala-nyala segala macam. Betul. Itu. Nah itu di bulan Ramadan Bang Rizko juga bahas Reconnect with Quran dari sudut pandang Al-Quran dan sains. Bang Fuad dari segi keindahannya, karena Bang Fuad itu kan sendiri banget ya. Gitu. Di sini udah menyiapkan belum Ramadan yang mau ngapain? Puasa lah. Selain puasa lah. Gimana? Ada obvious. Selain kita ada yang punya plan mungkin Ramadan. Sekolah kan kalian tetap. Di mana sekolah sih? Sekolah kan? Sekolah di bulan libur 24 hari ya? Oh iya? Iya nggak sih? Libur kan? Puasa, bulan puasa itu bulan puasa. Sekolah kok. Sekolah ya? Cuma zaman Gus Dur doang kayaknya. Ada harus IT. Waktunya aja yang di schedule aja mungkin ini ya, menyesuaikan. Waktu masuk dan pulang ya. Enggak belajar cuma ngaji. Iya waktu Akhirnya nggak kan? ada sih, sekolah nggak ada. Kita nggak ada sama yang gitu. Tetap datang, tapi Nggak ada materi. Iya, nggak ada materi ilmu belajar, ngaji dan lain-lain. Nggak ada. Kalau zaman dulu ada satu momen, satu lebaran, 1 bulan puasa itu yang benar-benar libur full dari awal. Zaman Gus Dur begitu jadi presiden. Gus Dur berapa ya? Itu benar 2000-an awal. Benar-benar full. Hampir 2 bulan libur, dan itu sampai bingung sendiri itu. Ngapain? Belum ada internet, terus ya bosan banget, nggak bisa kumpul sama teman di rumah aja, udah itu bosan banget. Gitu ya. Jadi menurut Bang Rizko, bulan Ramadan itu bukan bulan yang menurunkan aktivitas, karena malah ternyata di zaman Rasulullah banyak jihad peperangan itu di bulan Ramadan. Jadi sahabat tetap puasa, tetap menahan dahaga, tapi malah aktivitas fisiknya meningkat. Dan banyaknya Arab nggak sedingin ini loh. Aduh, panas sekali. Siang-siang turun pasir doang. Jadi no reason sih, maksudnya tetap semangat aja, kuliahnya tetap semangat, sekolahnya tetap semangat, kerja tetap semangat, belajar tetap semangat. Karena kalau kita bisa belajar dengan lapar dan haus, harusnya ketika nanti kita di luar Ramadan kita kenyang dan tidak haus, belajarnya jadi lebih efektif.
Nah, mungkin itu aja waktunya udah mau di 11 ini. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Insya Allah, jujur aku nggak tahu. Tadi kamu bisa Instagramnya Tahun Remaja ada kegiatan apa di Ramadan karena belum tahu sneak juga. Iya. Kalau mereka IM udah banyak sneaknya. Thank you so much. Atas salam datang dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penutup terakhir kita baca doa kafaratul majelis supaya kekurangan di acara ini nanti Allah sempurnakan, Allah catatkan amalannya dengan baik. Dan catatan Bang Rizko cukup satu tadi dari segala penyampaian tadi. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita semua orang bertakwa. Ingat satu takwa tadi. Semua maksiat itu kita ikhlas meninggalkan ya. Dan semua perintah Allah itu kita pun ikhlas menerimanya. Karena itulah satu-satunya cara agar kita bisa menjadi orang bertakwa. Dan bulan Ramadan adalah satu-satunya latihan takwa terbaik. Kalau di bulan Ramadan kita aja nggak bisa bertakwa, jangan harap di bulan-bulan lainnya kita bisa latihan seperti di bulan Ramadan. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa.